mengajak Anda semua untuk berwisata ke Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Ini lokasi parkirnya. Langsung munggah ya? Yoi, langsung masuk. Naon-naon. Nah ini bayar dulu mas, bayar dulu nih tiketnya. Set. Oke. Berapa orang Pak? 2, 3, 4. 274.000. Oh iya. Nah ini tiketnya. 8.000. Oh ini mobil ini 162. Ini mobil ini. 1 orang 40.000, 4 orang Wes 4 kali 4 160.000. Nah, mobilnya 100 berapa Den? 160.000. Ini 150. Oh, rapopo. Oh. Muntilan. Nah, ini scan gue nih. Yang tiket tadi. Iya. Tiket. Tiketnya di Berarti scan kalau gini. pakai mobil lebih murah ya mas ya? Oh, larang. Kemana aja? Kalau yang ini kan 62 ini apa? Oh iya benar. Kalau bus berarti di bawah, nggak bisa naik. Oh, itu kalau per orang berapa? Oh, udah aman angkutan. Objek wisata Kawah Putih Ciwidey berada di lokasi Sugih Mukti yang masih masuk dalam wilayah Pasir Jambu, Bandung, Jawa Barat. Akses menuju tempat ini juga tidak terlalu sulit. Bahkan kita juga bisa menggunakan beberapa pilihan alat transportasi seperti kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Bila kita menggunakan kendaraan pribadi, sebaiknya mengambil jalur yang mulai dari pintu tol Kopo atau jalur tol Purbalenyi, selanjutnya menuju ke Jalan Kopo Soreang. Setelah masuk ke kawasan Soreang, Anda akan melihat papan petunjuk yang memberitahukan telah sampai di wilayah Ciwidey. Tidak jauh dari situ, Anda akan menemukan pintu masuk ke kawasan wisata Kawah Putih. Akses lain yang bisa dipertimbangkan adalah dengan menggunakan kendaraan umum. Perjalanan ini dimulai dari Terminal Lui Panjang yang ada di Kota Bandung. Anda bisa menggunakan L300 yang menuju ke Ciwidey. Setelah sampai di Ciwidey, Anda akan menggunakan angkot berwarna kuning yang menuju ke Situ Patenggang. Biasanya angkot ini akan berhenti tepat di depan gerbang masuk kawasan Kawah Putih Ciwidey. Dari gerbang Kawah Putih Ciwidey, Anda bisa menggunakan fasilitas angkutan ontang-anting dengan harga tiket Rp52.000 yang akan mengantarkan Anda menuju puncak Kawah Ciwidey pulang pergi. Hal yang bisa Anda lakukan di atas puncak Kawah Ciwidey untuk menghabiskan waktu selama mengunjungi Kawah Putih, ada beberapa pilihan aktivitas, di antaranya menikmati pemandian air panas, di mana ada beberapa pilihan pemandian air panas yang berada di sekitar Kawah Putih. Air panas ini berasal dari panas bumi, bahkan sesekali Anda akan mendapat aroma belerang. Sebagai warga menganggap bahwa kandungan sulfur
dari air itu baik untuk kesehatan kulit. Di sekitar lokasi Kawah Putih terdapat beberapa pilihan makanan khas yang harus dicoba, seperti bajigur, wedang bandrek, dan teh hangat. Anda juga bisa menyantap makanan khas sembari menikmati pemandangan alam. Tentu saja Anda bisa mengabadikan momen saat berada di tempat ini dengan berfoto. Ada banyak spot menarik yang bisa dijadikan sebagai background. Kamu bisa datang ke Dusun Bambu Lembang jika ingin mendapatkan background foto yang menarik. Bila Anda ingin menghabiskan waktu yang lebih lama lagi, juga bisa menginap di sekitar kawasan wisata ini. Kawah Putih Ciwidey dibuka setiap hari dengan jam operasional dari pukul 7 hingga pukul 5 sore. Harga tiket masuk bagi para pengunjung dibagi menjadi 3, yaitu wisatawan domestik, wisatawan asing, dan rombongan. Untuk wisatawan domestik, harga tiket adalah Rp40.000 per orang. Nah, ini dia, kita sudah sampai di area parkir Kawah Putih Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Lucu. Yo, Kadang-kadang masih lucu. Itu toilet. Sini ya toilet. itu toilet tuh, mau diborong sendiri juga bisa tuh. Yo, segini balik. Yo, nah, kayak tukang parkir lagi. Kawah Putih Ciwidey berada di lahan yang cukup luas. Kondisi ini membuat pengelola harus membuat jalur khusus hingga ke bagian tengah dari kawah. Hal ini untuk memudahkan para pengunjung menikmati suasana yang ada di bagian kawah. Suhu udara di kawah ini pun cukup dingin. Sama seperti tempat wisata alam Bandung lainnya, Kawah Putih juga memiliki sejarah awal mula terbentuknya. Sejarah itu juga berasal dari pemahaman ilmu pengetahuan dan juga cerita rakyat yang berkembang. Namun, Anda juga bisa bertanya langsung kepada penduduk lokal yang tinggal di sekitar kawah untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah dari kawah ini. Menurut sejarah, Kawah Putih terbentuk akibat dari letusan Gunung Patuha yang terjadi pada abad ke-10 dan 12. Letusan yang terjadi itu dianggap sangat dahsyat, sehingga memberikan pengaruh yang besar pada lingkungan sekitar dari gunung. Hingga kini, Gunung Patuha juga memiliki beberapa kawah akibat letusan itu. Namun kawah yang cukup populer adalah Kawah Putih Bandung. Hal ini dikarenakan kondisi dari kawah yang dianggap memiliki air berwarna putih, padahal warna putih itu merupakan pantulan dari tanah dasar kawah yang bercampur dengan unsur tanah lain. Pada awal diketahui adanya Kawah Putih, masyarakat lokal tidak menganggap bahwa tempat ini memiliki potensi wisata yang besar, apalagi kepercayaan masyarakat sekitar menilai bahwa tempat ini sangat angker. Hingga pada tahun 87, seorang geolog bernama Franz Wilhelm Junghun melakukan penelitian di puncak Gunung Patuha. Setelah dirinya sampai ke wilayah puncak, terdapat sebuah kawah yang menakjubkan dengan air yang kehijauan. Selain itu, di beberapa sisi juga terdapat aroma belerang yang sangat menyengat. Selanjutnya, pemerintah Belanda menilai bahwa kawah ini memiliki potensi kapur yang sangat baik.
lalu dibangun sebuah pabrik kapur yang kemudian diberi julukan Sevel Oud Kining. Namun pabrik ini beralih kepemilikan ke pemerintah Jepang setelah Belanda tidak lagi berkuasa. Pada saat Indonesia merdeka, pemerintah sadar akan potensi wisata yang ada di lokasi ini. Hal ini yang membuat pemerintah mengelola dengan pembangunan berbagai fasilitas dari jalur hingga akses yang memadai. Sebelum kawah ini ditemukan oleh ahli geologi, sebenarnya sudah ada legenda yang sangat diyakini oleh warga setempat. Pada awalnya, tempat ini dianggap sangat sakral dan cukup angker bagi banyak masyarakat. Bahkan kondisi ini juga dibuktikan dengan tidak adanya hewan apapun yang berani melintas di bagian atas kawah. Kepercayaan masyarakat setempat mengungkapkan bahwa puncak Gunung Patuha terdapat makam keramat dari para leluhur. Makam keramat itu berjumlah 7 yang masing-masing memiliki julukan Eyang. Para leluhur itu terdiri dari Eyang Jambrong, Eyang Baskom, Eyang Abai, Eyang Baraba, Eyang Camat, Eyang Jagasatru, dan Eyang Rangsa Sadana. Kepercayaan yang terus berkembang di masyarakat membuat sebagian dari warga juga sering melakukan ritual.